Pemirsa, vonis bagi para pelaku kasus cebongan hari ini menarik perhatian publik. Sebagian masyarakat di Yogyakarta bahkan kembali berunjuk rasa di luar lokasi persidangan menuntut pembebasan para pelaku. Mereka menganggap para pelaku telah membantu pemberantasan preman yang meresahkan. Bagaimana melihat fakta bahwa dukungan tetap mengalir kepada para pelaku? Kami akan terhubung langsung ke Yogyakarta bersama sosiolog kriminalitas dari UGM, Bapak Suprapto. Pak Suprapto, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Dialog Berita 1. Ya, Selamat Pak. malam. Selamat malam, Pak Suprapto. Ini kan kemudian para pelaku utama kasus cebongan sudah divonis dan vonis yang diberikan 6 sampai 11 tahun penjara dan juga dipecat dari kesatuannya. Menurut Pak Suprapto, bagaimana tanggapan Anda mengenai vonis ini? Ya, saya kira bahwa mereka dijatuhi hukuman itu saya kira sudah sesuai dengan apa yang mereka lakukan ya, karena sekali lagi bahwa mereka sudah melakukan pembunuhan sehingga apapun alasannya itu tetap mestinya dia mendapatkan sanksi, dan dalam hal ini sudah tadi disampaikan vonisnya gitu. Pak Suprapto, dari publik Yogyakarta sendiri bagaimana melihatnya? Ya, kalau misalnya kita lihat dari segi masyarakat Indonesia, masyarakat Yogyakarta yang mengharapkan bebas atau anti preman, memang saya kira semua masyarakat di Jogja mendukung itu gitu ya. Cuman persoalannya adalah ketika itu dilakukan dengan cara melakukan pembunuhan di lapas ini yang menjadi bahan pertanyaan dari masyarakat Yogyakarta, apakah harus seperti itu. Tapi bahwa masyarakat Jogja anti premanisme saya kira semua sepakat itu. Tinggal persoalannya adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan atau mengantisipasi agar premanisme di Jogja ini tidak berkembang ataupun berlarut-larut terjadi. Pak Suprapto, mengenai dukungan, para pelaku kemudian menembak mati 4 tahanan di LP Cebongan Sleman, tapi justru mendapat dukungan ataupun banjir dukungan seperti itu. Anda menilai ini fenomena apa? Sebagai seorang ilmuwan ya yang berasal dari kampus, kita tentunya perlu mengkaji, kita mengenal istilah sampel. Apakah yang memberikan dukungan dan datang kemudian berunjuk rasa itu merupakan gambaran dari seluruh masyarakat Jogja? Saya kira itu perlu kita kaji lebih lanjut gitu. Karena sebetulnya yang dipersoalkan adalah bagaimana premanisme itu diantisipasi atau premanisme itu diminimalkan atau bahkan ditiadakan. Tetapi bahwa itu kemudian membebaskan para pelaku dari hukuman, saya kira perlu dilakukan pengkajian yang lebih seksama, apakah itu merupakan gambaran dari keseluruhan masyarakat Yogyakarta atau sekelompok masyarakat tertentu. Iya, tapi untuk bagi para pendukung pelaku ini mengatakan bahwa aksi dari para anggota Kopassus ini merupakan aksi untuk pembersihan premanisme. Apakah menurut Anda seperti itu atau bagaimana, Pak Suprapto? Ya, bahwa itu merupakan salah satu wujud membasmi premanisme, oke, sekali lagi. Cuman yang kita perlu pertanyakan adalah apakah caranya harus seperti itu. Pertanyaannya adalah, andai kata hal itu terjadi atau dialami oleh orang lain, misalnya katakanlah itu dilakukan oleh dosen atau dilakukan oleh masyarakat. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, namun sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah sejumlah pertimbangan hakim dilihat dari segi yang meringankan pelaku. Yang pertama adalah meminta maaf dan mengakui kesalahan. Poin berikutnya perilaku baik selama persidangan, catatan baik sebagai anggota TNI, dan terakhir yang kemudian poin yang dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan pelaku adalah mendapat dukungan publik. Ya, Pak Suprapto, ini kembali ketika hakim berbicara untuk meringankan pelaku, ternyata poin mendapat dukungan publik menjadi pertimbangan dari majelis hakim seperti itu. Apakah ini kemudian menjadi presiden buruk atau seperti apa, Pak Suprapto? Iya, kelihatannya ini kok merupakan satu model baru gitu ya, bahwa dukungan publik itu menjadi bahan pertimbangan dari sebuah keputusan di dalam proses peradilan. Kalau selama ini sih misalnya perilaku dari terdakwa di saat sidang, kemudian juga jasa pada
saat-saat sebelumnya itu memang biasa menjadi bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman dari pelaku. Tetapi kali ini kelihatannya ada satu tren baru atau model baru bahwa dukungan masyarakat itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Oke, andai kata itu misalnya dianggap sebagai sebuah pertimbangan, saya kira itu bisa-bisa saja. Tetapi sekali lagi tentunya proses peradilan itu akan juga mempertimbangkan berat ringannya sebuah tindak kejahatan gitu ya, karena mereka melakukan pembunuhan di sebuah tempat yang mestinya terjaga dengan baik itu, karena kalau seperti ini akan membuat orang misalnya yang melakukan atau keluarga dari para pelaku kejahatan merasa tidak nyaman ketika berada di lembaga pemasyarakatan. Baik Pak Suprapto, artinya untuk sidang banding nanti apakah kemudian perlu dilakukan di tempat yang lebih netral atau seperti apa? Ya, halo, kurang jelas ini. Ya Pak Suprapto, untuk sidang lanjutan apabila ada nanti banding seperti itu, apakah kemudian pelaksanaannya diperlukan tempat yang lebih netral, mungkin di luar Yogyakarta seperti itu, agar kemudian hakim tidak mendapat tekanan-tekanan seperti itu? Ya, jadi saya kira itu juga sebuah hal yang wajar, misalnya itu ada kemudian sidang lanjutan, kemudian mempertimbangkan berbagai aspek yang kemudian sangat mungkin keputusan itu akan berubah menjadi lebih ringan, misalnya itu memang satu hal yang biasa terjadi. Tetapi tentunya sekali lagi bahwa usulan ataupun juga unjuk rasa ataupun himbauan dari masyarakat tetap itu tidak lalu kemudian kita terima secara mentah, karena sekali lagi ini merupakan negara hukum yang tentunya siapapun berbuat jahat itu akan dikenai sanksi sesuai dengan apa yang sudah dilakukan gitu. Dan baik Pak Suprapto, pasca dari berat ringannya hukuman adalah tadi waktu itu. Ya, pasca adanya putusan ataupun vonis terhadap para pelaku di kasus cebongan ini, menurut Anda bagaimana kemudian dinamika hubungan antara aparat penegak hukum dengan kelompok masyarakat mungkin yang dipandang sebagai premanisme, ataupun bagaimana kemudian kondisi di Jogja, apakah akan lebih kondusif atau seperti apa? Ya, saya kira ketika proses peradilan merespons ya. Vonis telah diberikan bagi 8 dari 12 orang pelaku penyerangan ke LP Cebongan. Vonis yang diberikan tidak terlampau berbeda dari tuntutan auditor militer. Namun apakah vonis dan keseluruhan persidangan telah memenuhi rasa keadilan publik serta bagaimana kelanjutan kasus ini, kami akan membahasnya bersama Direktur Program Imparsial Al-Araf. Mas Al, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ya, ini adalah vonis yang dijatuhkan kepada para pelaku penyerangan LP Cebongan. Yang pertama untuk pelaku Tri Juwanto, Herman Siswoyo, Anjar Rahmanto, Martinus RPB, dan Suprapto mendapatkan vonis 1 tahun 9 bulan penjara, tidak dipecat, dari tuntutan auditor militer 2 tahun penjara. Sementara untuk pelaku utama yang melibatkan Ucok Simbolon, Sugeng Sumaryanto, dan juga Kodik divonis 11 tahun penjara untuk Ucok, 8 tahun penjara untuk Sugeng, 6 tahun penjara untuk Kodik, dan dipecat dari kesatuannya. Tuntutan dari auditor militer adalah 8 hingga 12 tahun. Masalah kalau kita membicarakan mengenai vonis bagi para pelaku cebongan ini, antara vonis yang dijatuhkan dengan tuntutan dari auditor militer ini nampaknya sesuai karena dikurangi hanya sedikit saja. Apakah kemudian menurut Anda ini sudah sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan atau seperti apa? Saya rasa ini masih jauh dari perbuatan yang mereka lakukan ya. Bagaimana kemudian vonis ini masih jauh dari rasa keadilan korban dan rasa keadilan publik. Tapi ketika auditor menyampaikan 12 tahun dan lain sebagainya, sebenarnya kami sudah menilai bahwa peradilan ini memang tidak akan memberikan proses pemenuhan keadilan bagi korban secara utuh ya. Jadi menurut Anda vonis ini tidak dapat memenuhi rasa keadilan terutama kepada masyarakat dan juga korban seperti itu? Betul sekali, karena proses terjadinya kasus ini kan merupakan satu bentuk proses kejahatan pembunuhan berencana yang kalau dalam KUHP itu hukuman maksimalnya bisa sampai hukuman mati. Tapi kami kan menolak hukuman mati karena hukuman mati itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, kami waktu itu meminta agar hukuman maksimal seumur hidup. Kita ingat dalam kasus penembakan bos PT Asabah saja yang dilakukan oleh satu orang marinir itu sampai dihukum mati loh.
Padahal itu motifnya adalah satu tindak kriminal murni. Nah, ini motifnya bukan hanya sebatas kriminal murni balas dendam, tetapi lebih dari itu, ini motifnya adalah serangan terhadap institusi penegak hukum. Lembaga pemasyarakatan adalah satu sistem bagian dari penegakan hukum. Kalau sistem penegakan hukum saja sudah bisa diserang, tentu kemudian mereka-mereka yang melakukan penyerangan itu harus diberikan hukuman yang maksimal. Kalau kita compare dalam kasus pembunuhan PT Asabah yang murni hanya satu orang dan kriminal, ini enggak pasukan oknum pasukan khusus menyerang LP. Nah, ini menyerang institusi penegak hukum dan juga menyerang para korban itu sendiri. Menurut Anda, selain kemudian tidak memenuhi rasa keadilan terhadap publik ataupun korban seperti itu, apakah kemudian peradilan militer dengan vonis seperti ini dapat menimbulkan efek jera? Saya melihat bahwa efek jera tidak akan pernah dapat dihasilkan sepanjang proses pengadilan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum itu selalu diadili di peradilan militer. Kita ingat pada era 1998 ada kasus penghilangan orang, ya kan, kemudian diadili, tapi kemudian ada peristiwa lagi pada era tahun 2000-an ketika pembunuhan Teis Eloy, tokoh Papua yang dilakukan oleh oknum anggota militer juga, dihukum ringan sebagian bebas. Terjadi lagi peristiwa Cebongan dengan hukuman yang juga sama, yang tidak melakukan. Artinya saya melihat kalau situasi seperti ini terjadi, maka Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, namun sebelumnya kita simak grafik berikut ini. Inilah sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan atau menjatuhkan vonis kepada para pelaku penyerangan LP Cebongan. Yang memberatkan pelaku ada beberapa poin, diantaranya menyebabkan 4 orang meninggal dunia, tidak menghargai proses hukum, penyerangan dilakukan saat tugas, mencemarkan nama baik kesatuan, dan tidak sesuai dengan sosok prajurit. Sementara yang menjadi faktor pertimbangan untuk meringankan vonis pelaku adalah meminta maaf dan mengakui kesalahan, perilaku baik selama persidangan, catatan baik sebagai anggota TNI, serta mendapat dukungan dari publik. Ya, masalah ini memang sudah kemudian normal, bagaimana ada faktor-faktor yang memang memberatkan dan juga meringankan untuk menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Tapi untuk di faktor meringankan pelaku ada catatan mengenai mendapatkan dukungan publik. Mungkin masalah ada tanggapan tersendiri. Ya, dukungan publik yang mana? Ya kan, dukungan publik saya rasa dalam hal ini perlu dilihat bahwa publik sangat cerdas, bahwa penyerangan terhadap LP Cebongan bukan hanya sebatas 4 orang yang meninggal, tetapi ada institusi negara bernama LP diserang. Nah, kalau institusi negara bisa diserang seperti itu, bagaimana dengan masyarakat yang tanpa perlindungan dalam kehidupan sehari-hari? Itu artinya serangan ini merupakan serangan terhadap institusi penegak hukum. Artinya upaya memberikan hukuman yang seberat-beratnya merupakan sesuatu yang penting, tapi bukan hukuman mati. Ya. Nah, yang kedua, kalau alasan dukungan publik adalah ini untuk memberantas premanisme, menurut saya itu sesuatu logika yang salah. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh mereka sebenarnya adalah upaya aksi balas dendam karena temannya dibunuh. Artinya nggak ada urusan dengan premanisme. Kedua, menurut Undang-Undang TNI 34 2004 pasal 7 ayat 2, tidak ada tugas TNI untuk melakukan pemberantasan premanisme. Sejak TNI pisah dengan Polri, tugas-tugas melakukan keamanan terhadap masyarakat, mengatasi premanisme adalah bagian dari law enforcement menjadi tugas Polri. Jadi nggak ada tugas TNI. Kalau kemudian ada orang berdalih bahwa institusi kepolisian gagal melakukan pemberantasan premanisme, saya rasa itu sesuatu yang salah dan keliru. Sebelum peristiwa Cebongan, aparat penegak hukum berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku preman, bahkan mentolan-mentolannya. Masalah kemudian dengan 3 pelaku kasus penyerangan LP Cebongan Sleman yang kemudian mengajukan banding atas vonis ini, bagaimana kemudian proses banding ini harus berlangsung? Apakah kemudian seharusnya dilakukan di tempat yang netral saja, karena terbukti di Yogyakarta hakim nampaknya mendapat tekanan terutama dari dukungan publik terhadap para pelaku penyerangan seperti itu? Ya, saya rasa tadi korban katanya tidak akan melakukan proses upaya hukum berikutnya ya. Dan memang tentu kalau masih mekanisme pengadilan militer banding ke mahkamah militer tinggi nanti kemudian juga dilakukan, memang harapan untuk mendapat hukuman yang lebih maksimal juga tidak bisa diraih. Makanya memang upaya menyelesaikan kasus ini hanya bisa dilakukan melalui mekanisme peradilan yang independen, peradilan yang memenuhi prinsip fair trial, dan itu hanya dipenuhi melalui peradilan umum. Sayangnya Presiden tidak mau melakukan itu sejak awal dengan kemudian menutup langkah menyelesaikan melalui peradilan umum. Meski saya pahami itu karena ada hambatan masih adanya Undang-Undang tentang Peradilan Militer nomor 3197. Tetapi Presiden bisa mengambil jalan terobosan dengan membuat perpu
untuk merubah Undang-Undang 197 sehingga kasus cebongan bisa diselesaikan di peradilan umum. Tapi Presiden tidak mengambil langkah itu. Artinya kemudian dengan vonis yang sudah dijatuhkan seperti ini, menurut Anda kans ataupun kesempatan untuk kemudian dari peradilan militer dialihkan ke pengadilan umum ini seperti apa? Apakah kemudian sudah tertutup atau bagaimana? Ya, menjadi sulit ya, karena kan ada azas peradilan kalau pelakunya itu kemudian dialih dalam satu peradilan yang lain kan tidak diperlukan ada prinsip itu, kecuali misalkan peradilan ini kemudian difokuskan untuk masuk ke level komandonya, gimana pertanggungjawaban atasannya.